Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hal yang pertama dan yang paling utama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, dan juga nikmat lain yang senantiasa tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan ini sudah hampir pertengahan bulan. Semoga Allah selalu mudahkan kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang nabi yang terakhir, sebagai seorang nabi yang paling dekat dengan hari akhir, sebagai seorang nabi yang membawa amanat dan tidak mungkin berkhianat, sebagai seorang nabi yang membawa risalah dan tidak mungkin salah, dan juga sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Tentu karena di bulan suci Ramadan ini nilainya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita meyakini bahwa amal kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan, dan juga amal keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan, entah itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-7 di awal ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk, maka itu juga untuk dirimu sendiri. Namun ternyata faktanya hal ini tidak mudah untuk direalisasikan, sehingga tidak sedikit orang-orang yang masih malas untuk beribadah, dan juga tidak sedikit orang-orang yang semangat untuk bermaksiat. Padahal mereka ini tahu bahwa ibadah itu mendatangkan kebaikan, maksiat mendatangkan keburukan. Kemudian muncul dua pertanyaan. Pertama, mengapa orang malas untuk beribadah padahal dirinya tahu bahwa ibadah itu adalah suatu hal yang mendatangkan kebaikan? Kedua, mengapa orang semangat untuk bermaksiat padahal dirinya tahu maksiat itu bisa mendatangkan keburukan? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mengilhamkan dua jalan. Fujur, jalan yang buruk-buruk, jalan yang jahat, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Maka manusia memiliki dua kecenderungan. Pertama, cenderung pada hal yang buruk atau hal yang fujur. Yang kedua adalah cenderung kepada hal yang takwa, hal yang baik-baik. Kita sebagai manusia seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk berada di jalan takwa. Kita perlu banyak bercermin diri, apakah selama ini kita lebih banyak melakukan amalan yang fujur atau lebih banyak melakukan amalan yang takwa. Jika ternyata kita lebih banyak melakukan amalan yang fujur dibandingkan yang takwa, maka kita perlu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini yang mana merupakan waktu mustajab berdoa. Berdoa kepada Allah, meminta pertolongan Allah agar dijauhkan dari jalan yang fujur dan didekatkan dengan jalan yang takwa. Sebagaimana tujuan dari puasa kita, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.